Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk ke materi tentang belajar atau learning ya. Belajar ini konteksnya sangat luas, bukan hanya dalam konteks kita belajar untuk sekolah, kuliah dan sebagainya, enggak, tapi belajar dalam arti secara psikologis. Tapi sebelumnya jangan lupa kita berdoa terlebih dahulu. Baik, yang pertama kita harus mengetahui apa itu belajar. Jadi belajar itu adalah mekanisme perubahan perilaku yang relatif permanen, yang itu disebabkan oleh sebuah pengalaman atau praktik. Jadi ketika kita melakukan suatu praktek atau kita mengalami suatu hal, kemudian itu membuat kita berubah perilaku kita yang relatif permanen, artinya cenderung bukan sementara, yang menjadi perubahan yang relatif permanen dari sebelum pengalaman ke sesudah pengalaman, sebelum praktek ke sesudah praktek. Nah, ketika itu bisa mengubah perilaku kita, maka itu disebut belajar. Tapi kalau kita sudah misalnya membaca buku, kita sudah praktek dan sebagainya, kok itu tidak merubah perilaku kita, itu bukan belajar. Atau itu merubah perilaku tetapi cuma sekali itu saja, tidak permanen, alias cuma sementara, maka itu juga belajar, bukan belajar. Nah, jadi belajar itu harus prinsipnya itu relatif permanen, perubahan perilakunya yang itu disebabkan oleh sebuah pengalaman atau praktek. Pengalaman ini banyak sekali pengalaman. Nanti kita akan membahas di pertemuan ini 3 teori besar tentang belajar, yaitu behavioristik, kognitif, dan sosial. Nah, kemudian kita masuk ke teori yang pertama tentang teori belajar behavioristik. Jadi salah satu mazhab dalam psikologi itu adalah behavioristik yang menggambarkan sosok manusia itu kurang lebih seperti robot ya, agak kurang diberi perhatian kepada aspek kognitifnya atau aspek humanioranya. Tetapi ini adalah mazhab awal dari psikologi, yaitu behavioristik. Teori belajar behavioristik yang terkenal yang pertama kali muncul adalah classical conditioning. Ini dicetuskan oleh Ivan Pavlov ya. Jadi salah satu mazhab penting psikologi behavioristik itu ada di classical conditioningnya Ivan Pavlov, yang mungkin kalian sebagian sudah tahu tentang eksperimen anjing yang diberi bel. Nah, jadi di sini ada istilah UCS ya, unconditional stimulus, kemudian unconditional response, conditional response, dan conditional stimulus atau CS, dan conditional response atau CR. Nah, jadi kita lihat gambar itu ya, yang sebelah kiri atas dulu, yang before conditioning. Itu ada anjing yang diberi makan, diberi daging. Ketika terjadi secara alami, secara natural, anjing dikasih daging, anjingnya itu sudah otomatis meneteskan air liur. Nah, daging itu sebagai UCS, unconditional stimulus. Jadi memang stimulus yang alami, kemudian anjing meneteskan air liur itu unconditional response atau respon yang alami. Ya, anjing kalau dikasih makanan terutama daging-dagingan, dia akan meneteskan air liur. Kemudian kita masuk ke gambar yang kanan atas, before conditioning. Ini belum diberi conditioning ya. Jadi ketika tadi yang kiri tadi anjing dikasih daging akan meneteskan air liur, sekarang anjing dikasih suara lonceng, bel gitu ya, kling 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 kling, anjingnya diam aja. Nah, jadi anjing ini memang tidak merespon bel ya, karena buat apa bel itu, buat apa, nggak ada apa-apa. Emang kalau ada suara bel terus kenapa? Nah, anjing itu
tidak melihat atau tidak menganggap suara bel itu sesuatu yang menggiurkan, yang bisa meneteskan air liur. Nah, barulah mulai diberi eksperimen yang gambar kiri bawah during conditioning, yaitu ketika suara bel itu disertai atau diikuti dengan daging ayam. Ketika didengarkan suara bel, suara lonceng kling 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 kling, kemudian suara bel itu diikuti dengan datangnya ayam ke anjing, maka anjing menjadi meneteskan air liur. Karena apa? Karena sebenarnya anjing pengen ayamnya, bukan belnya. Nah, setelah dilakukan berulang-ulang, lama-lama anjing menjadi sadar bahwa setiap ada suara lonceng, kling 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 kling, pasti akan ada ayam. Akhirnya anjing yang awalnya ketika diberi lonceng tidak meneteskan air liur, kemudian ketika diberi suara lonceng, dia akan menjadi meneteskan air liur karena dia tahu bahwa kalau ada suara lonceng akan ada ayam. Nah, jadi sebenarnya dia meneteskan air liurnya karena ayam, tapi karena sudah dikondisikan kalau ada lonceng pasti ada ayam, anjing menjadi menganggap datangnya lonceng itu sama bahagianya dengan datangnya ayam, sehingga ketika didengarkan suara lonceng, anjing akan meneteskan air liur. Nah, anjing yang meneteskan air liur setelah dibunyikan lonceng itu namanya conditional response atau respon yang terkondisi ya. Nah, seperti itu. Itu prinsip awal madzhab behavioristik dalam belajar yang disebut dengan classical conditioning, pengkondisian klasik. Nah, nanti setelah teori classical condition ini akan berkembang lagi menjadi operant conditioning. Nah, operant conditioning itu dipopulerkan oleh Thorndike dan B.F. Skinner. Jadi nama-nama ini kalau bisa dihafalkan. Pavlov itu classical conditioning, kemudian Skinner operant conditioning dan sebagainya, itu harus dihafalkan, harus familiar. Kalau ditanya Ivan Pavlov teorinya apa? Classical conditioning. Gimana itu anjing dan lonceng? Nah, seperti itu. Kemudian B.F. Skinner itu operant conditioning. Gimana maksudnya operant conditioning? Pertama, Thorndike itu mengembangkan hukum efek. Efek itu seperti apa? Jadi suatu respon yang diikuti oleh konsekuensi yang menyenangkan akan cenderung diulang. Tetapi respon yang diikuti oleh konsekuensi yang tidak menyenangkan tidak akan diulang. Nah, jadi ketika ada subjek melakukan suatu tindakan, kemudian dia diberi sesuatu yang menyenangkan setelah melakukan tindakan itu, dia akan mengulang-ulang itu. Sebaliknya, jika subjek itu melakukan tindakan dan dia diberi konsekuensi yang tidak menyenangkan, dia tidak akan mengulang tindakan itu. Atau kita melihatnya seperti konsep reward and punishment ya. Kalau orang melakukan sesuatu kemudian dapat reward, dan reward itu sesuai dengan yang dia inginkan, yang menyenangkan dia, ya dia akan mengulang seperti itu supaya dapat reward. Sebaliknya, kalau seseorang itu melakukan sesuatu yang membuat dia mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan atau mendapat punishment, ya berarti dia akan berusaha menghindari atau tidak mengulangi tindakan itu. Nah, itu konsep. Nanti ada reward punishment dan reinforcement positif dan reinforcement negatif. Kemudian B.F. Skinner juga memberi istilah dalam konsep pembelajaran respon sukarela itu menjadi operant conditioning, karena respon yang sukarela itulah apa yang kita senantiasa gunakan ketika beraktivitas di lingkungan kita. Jadi ketika tadi kita melihat teorinya Pavlov yang anjing tadi, seakan-akan anjingnya itu seperti robot. Jadi makhluk hidupnya nanti diibaratkan seperti robot. Kalau diberi A maka dia akan B, seakan-akan bisa dengan mudah diatur seperti itu. Padahal tidak juga. Manusia itu punya kognitif, punya pikiran, bisa berpikir dan bisa memutuskan. Nah, jadi B.F. Skinner itu mengembangkan lagi teorinya menjadi operant conditioning, mengembangkan teori dari classical conditioning tadi, yang pada intinya ya subjek itu bisa saja
menolak misalnya. Ketika anjing sudah diberi classical conditioning tadi, mungkin nggak anjing menolak. Maksudnya ketika sudah diberi conditioning, kemudian dibunyikan lonceng, dia tidak meneteskan air liur, mungkin nggak? Ya mungkin saja, mungkin karena dia sudah bosan, mungkin dia sudah kenyang, mungkin dia apa ini itu, bisa saja. Nah, apalagi manusia juga sangat kompleks, tidak hanya masalah urusan perut saja. Manusia juga banyak pikir, kadang masalah gengsi, harga diri dan sebagainya itu menjadi pertimbangan juga yang tidak bisa kita lupakan. Nah, itu sekilas tentang Sontag dan Skinner. Lalu kemudian tadi kita singgung tentang apa itu reinforcement positif dan apa itu reinforcement negatif. Jadi ini adalah sebenarnya konsep reward ya. Nanti ada reward dan punishment. Ini rewardnya. Reward itu bisa berupa reinforcement positif dan reinforcement negatif. Reinforcement itu apa? Reinforcement itu adalah penguatan untuk subjek supaya mengulangi tindakan itu, supaya subjek ketagihan melakukan itu, supaya subjek menikmati tindakan itu. Reinforcement positif itu ya ketika subjek memberikan respons yang itu membuat dia mendapatkan pengalaman yang mendapatkan stimulus yang menyenangkan. Contohnya misalnya kalian kalau mengerjakan tugas makalah dengan baik, dengan tidak copy paste gitu, itu saya memberikan hadiah berupa pulsa misalnya. Nah, itu adalah reinforcement positif. Maka nanti kalian ketika mengerjakan makalah ya kalian akan membuat semaksimal mungkin supaya dapat pulsa. Nah, itu adalah bentuk reinforcement negatif. Reinforcement positif, bentuk reward reinforcement positif. Kemudian ada lagi yang reinforcement negatif, penguatan negatif. Penguatan negatif itu sama juga, kita berusaha supaya subjek mengulangi perbuatannya, tapi dengan rewardnya itu berupa menghindari stimulus yang tidak menyenangkan buat subjek tadi. Misalnya kalian bisa mengerjakan saya kasih tugas kalian, saya suruh membuat video pembelajaran tentang psikologi yang bagus. Nanti kalau videonya bagus, kalian boleh tidak ikut UAS. Nah, itu adalah reinforcement negatif. Jadi dengan menghindarkan stimulus yang tidak menyenangkan. Kan umumnya mahasiswa kan nggak mau ada UAS yang kadang UASnya itu susah, kadang bikin makalah yang berlembar-lembar, kalau bisa nggak ada UAS. Nah, bisa saja seperti itu, tapi kalian harus membuat video pembelajaran misalnya dari saya. Nah, maka ketika kalian membuat video pembelajaran itu dengan bagus, dengan baik, menarik, kalian berhak untuk tidak ikut UAS. Nah, menghilangkan stimulus UAS ini, atau istilahnya menghindarkan stimulus yang tidak menyenangkan bagi subjek, itu disebut dengan reinforcement negatif. Jadi reinforcement positif dan negatif itu sama-sama bentuknya hadiah, reward ya. Nah, kalau yang pertama tadi reinforcement positif tadi, si subjek mendapatkan sesuatu yang menyenangkan. Kalau reinforcement negatif, si subjek kehilangan sesuatu yang tidak menyenangkan. Sama-sama enak. Nah, itu bisa kita lakukan kalau kalian pengen mengubah perilaku seseorang dengan metode belajar secara behavioristik menggunakan pendekatan reinforcement positif dan reinforcement negatif. Kalian misalnya ada yang pengen jadi guru misalnya, ngajar atau ngajar ngaji TPA, pengen mengubah perilaku anak didik kalian, salah satunya bisa dengan reinforcement positif dan negatif. Kalau yang berprestasi bisa dikasih reward, hadiah, atau diilangi hal-hal yang tidak menyenangkan. Itu kadang suka. Biasanya kalau saya dulu pernah ngajar MI itu, Madrasah Ibtidaiyah, kalau sebelum pulang itu biasanya anteng-antengan. Yang paling anteng duluan boleh pulang duluan. Yang paling anteng boleh pulang duluan. Nah, itu contoh seperti itu. Kemudian kita lanjut yang tadi, yang setelah reward itu adalah hukuman. Nah, hukuman itu adalah peristiwa atau rangsangan apapun yang ketika itu mengikuti respon, membuat respon itu kecil kemungkinan terjadi lagi atau tidak mengulangi lagi.
Jadi ketika ada subjek memberikan sebuah respon, kemudian dia mendapatkan stimulus yang tidak menyenangkan tadi, maka dia cenderung tidak akan mengulangi itu lagi. Nah, hukuman ini memang banyak orang itu lebih suka memberi punishment daripada memberi reward. Nah, padahal hukuman ini juga tidak selalu baik gitu ya. Kenapa? Ya, karena ada prinsipnya ada dua macam punishment ya, ada dua macam hukuman. Yang pertama hukuman dengan sebuah aplikasi, dengan sebuah perbuatan, yaitu respon dari subjek itu akan mendapatkan stimulus yang tidak menyenangkan, yaitu dengan cara memukul misalnya, atau memukul, menampar, menendang dan sebagainya. Intinya hukuman yang jelas dia dapatkan stimulus yang tidak menyenangkan bagi subjek. Misalnya kalian melihat adik kalian bikin kotor rumah terus kalian cubit misalnya, nah itu berarti punishment yang sifatnya yang pertama ini dengan aplikasi, yaitu membuat si subjek mendapatkan stimulus yang tidak menyenangkan. Nah, atau mungkin kayak kebalikan dari reinforcement positif tadi. Kalau reinforcement positif tadi, ketika subjek memberikan respon, dia akan mendapatkan sesuatu yang menyenangkan. Nah, kalau punishment yang pertama ini dia mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan. Kemudian kalau tadi reinforcement negatif tadi, yang subjek menghilangkan stimulus yang tidak menyenangkan. Nah, ini yang punishment yang kedua ini, subjek dihilangkan stimulus yang menyenangkan. Contohnya misalnya kalian sama anak kalian nangis, nakal dan sebagainya, maka uang jajannya akan di stop, dikurangi. Nah, itu bentuk punishment yang kedua. Jadi subjek dihilangkan stimulus yang menyenangkan. Nah, jadi bisa dipahami ya. Nah, hukuman yang sebenarnya juga tidak relatif, tidak permanen ya. Karena yang pertama tadi mendapatkan hukuman tadi, dipukul dan sebagainya, itu subjek akan cenderung bagaimana supaya dia itu berusaha menghindari hukuman, bukan menghindari perilaku yang membuat dia dapat hukuman. Nah, jadi dia lebih takut kepada hukumannya daripada takut mengulangi perbuatan itu lagi. Maka dia juga akan mencari jalan supaya bagaimana dia bisa melakukan itu tanpa dapat hukuman, tanpa ketahuan dan sebagainya. Nah, ini juga tidak sehat. Seperti itu, dan itu juga mendorong perilaku imitasi. Artinya si anak tadi, misalnya anak nangis kemudian dipukul, dia akan mengimitasi itu, sehingga ketika besok dia sudah dewasa punya anaknya nangis, dia akan memukul juga, karena dia menganggap itu sesuatu yang lumrah. Seperti itu akan meningkatkan perilaku agresif dari si anak itu sendiri. Nah, kemudian berikutnya adalah teori penggunaan operant conditioning, yaitu token ekonomis. Ini salah satu penggunaan operant conditioning juga, yaitu token ekonomis. Ini sering digunakan, saya lihat itu di TK atau SD atau TPA. Itu saya lihat misalnya ada anak yang melakukan hal yang baik, melaksanakan tugas gurunya, mengerjakan PR, membersihkan kelas dan sebagainya, dia akan misalnya dapat poin 10 atau dapat bintang, dapat medali. Yang nanti medali-medali itu atau poin-poin itu akan dikumpulkan. Kalau sudah mencapai tahap tertentu, si anak akan mendapatkan hadiah. Misalnya ada anak itu rajin menyapu, dapat 1 bintang. Kemudian dia selalu mengerjakan PR, dia dapat 1 bintang lagi. Dia ditanya guru bisa menjawab, dapat 1 bintang. Kalau bintangnya sudah 10, bisa ditukarkan sama hadiah misalnya, sama es Milo misalnya gitu.
Tapi nanti kalau dia melakukan pelanggaran, bintangnya ditarik satu, menarik satu pelanggaran lagi, bintangnya ditarik satu, sehingga dia berusaha supaya dapat bintang 10 tanpa kehilangan bintang. Dan dia juga akan merasa prestise, merasa terhormat di antara teman-teman yang lainnya. Oh, lihat aku punya banyak bintang. Itu mereka akan bersaing banyak-banyakan bintang. Seperti itu. Nah, ini kadang diterapkan juga di lingkungan keluarga. Anak-anak misalnya, kalau misalnya dia membantu ibu, rajin sholat, kemudian mengerjakan PR, dia akan dapat poin, dapat bintang dan sebagainya. Nanti kalau kalau dapat bintang sejumlah tertentu, dapat poin tertentu, nanti diberi hadiah, anaknya diajak piknik, diajak makan di luar dan sebagainya. Nah, itu juga salah satu bentuk penggunaan operant conditioning dengan pendekatan token ekonomis. Nah, ini bisa jadi saya menduga Allah itu juga pakai prinsip token ekonomis ya, seperti kita konsep pahala, dosa itu mungkin kayak sama kayak token ekonomis. Kita melakukan kebaikan dapat pahala, Nanti kalau kita melakukan maksiat, kejahatan, ya pahalanya dikurangi atau dapat dosa, seperti itu. Sehingga kita banyak-banyakan dapat pahala supaya nanti dapat reward ketika di surga nanti. Wallahu a'lam, mungkin seperti itu. Kemudian teori tadi sudah kita belajar tentang behavioristik, sekarang ke teori kognitif. Nah, Piaget. Ini dari Piaget. Tulisannya Piaget tapi bacanya Piaget, tapi harus tahu. Jadi teori belajar kognitif ini menyatakan bahwa belajar itu membutuhkan kognisi atau sebuah proses berpikir dari suatu subjek organisme. Sedangkan Tolman ini menemukan bahwa dalam eksperimennya tikus yang dibiarkan berkeliaran di labirin itu yang meskipun dia tidak diberi penguat, tidak diberi reinforcement, tidak diberi reward punishment, dia bisa sendirinya mempelajari labirin itu. Nah, ilustrasinya mungkin kayak di gambar itu. Jadi tikus misalnya dia ada di labirin. Ketika dia sudah berjalan muter-muter labirin, ketika dia menemukan oh ini jalan buntu, ya dia tidak akan masuk ke jalan buntu itu lagi, mencari jalan yang lain lagi, terus sampai akhirnya dia menemukan jalan keluar. Nah, ini si tikus ini bisa seperti itu karena dia punya kognitif ya. Dia tidak menggunakan tidak mendapatkan reinforcement, penguatan apapun, tapi dia murni dari kognitif dia. Dia mencari tahu sendiri. Oh, kalau lewat sini tutup, berarti lewat yang lainnya. Oh, lewat sini tutup, lewat yang lainnya. Terus sampai akhirnya dia bisa keluar dari labirin tadi. Nah, ini prinsip dasar teori kognitif dalam belajar. Kemudian teori yang berikutnya adalah teori belajar social learning theory dari Albert Bandura ya. Nah, jadi teori sosial ini intinya seseorang itu belajar secara melihat, mengamati apa yang ada di sekitarnya, atau melakukan observasi, pembelajaran observasional, yang itu dilakukan dengan cara melihat orang lain melakukan atau membuat sebuah model tindakan tertentu, sebuah ilustrasi seperti itu. Nah, Bandura ini mencontohkan sebuah eksperimen dengan boneka Bobo, bukan majalah Bobo, tapi boneka Bobo seperti yang ada di gambar itu. Jadi anak-anak yang memiliki agresivitas tinggi, suka marah-marah, suka berkelahi dan sebagainya, itu diberikan boneka Bobo. Yang boneka Bobo itu kan kalau dipukul dia akan membalas memukul, akan kembali ke si pemukul. Nah, ketika si anak memukul boneka Bobo itu, kemudian boneka Bobo memukul lagi, jedek. Kemudian si anak mungkin makin marah, pukul lagi, dibalas lagi oleh boneka Bobo yang nggak ada habisnya. Akhirnya si anak itu akan belajar, oh kalau saya melakukan tindakan agresif dengan cara memukul, saya akan dapat pukulan balik. Tapi kalau saya tidak memukul, ya saya tidak akan kena pukul lagi. Akhirnya dia akan berhenti memukul. Nah, itu salah satu bentuk eksperimen Bandura yang menggunakan prinsip teori belajar sosial. Teori belajar sosial ini ada 4 prinsipnya, yaitu pertama perhatian, ingatan, imitasi, dan keinginan. Nah, 4 hal ini penting. Misalnya tanpa perhatian, orangnya punya ingatan yang bagus, bisa meniru dengan bagus, dan juga punya keinginan untuk belajar, tapi nggak ada yang bisa diperhatikan, nggak ada yang bisa jadi contoh.
Saya harus mencontoh siapa, harus mengimitasi siapa. Nah, ini juga nggak bisa. Ingatan juga penting. Orang nggak punya ingatan, nggak bisa belajar sosial, ya susah. Misalnya orang sudah punya sosok yang bisa dicontoh, teladannya, sampelnya, dia juga bisa mengimitasi, meniru dia juga punya keinginan untuk berubah, tapi dia orangnya uh, tidak punya ingatan yang bagus, atau orangnya itu mudah lupa, atau orangnya itu tidak fokus. Nah, ini juga tidak bisa mendukung pembelajaran sosial. Kemudian imitasi atau proses menirunya itu, mengcopy paste itu, ketika dia bisa punya sosok yang bisa dicontoh, dia ingatannya bagus, punya keinginan untuk berubah, tapi dia tidak tidak mau berubah, ya tidak mau mengimitasi, tidak melakukan, ya dia cuma punya keinginan, punya niat tok saja, aku pengen jadi mahasiswa yang cum laude, mahasiswa yang aktivis, dia punya sosok contoh yang bisa dicontoh, dia ingatannya bagus, tapi dia tidak mau bergerak untuk mencontoh itu, tidak mau meneladani itu, ya tidak akan berhasil. Kemudian keinginan, nah ini yang penting, niat itu, niat untuk mempelajari itu, niat untuk berubah. Dia punya sosoknya sudah ada, sosok teladannya sudah ada, ingatannya bagus, dia bisa mengimitasi, tapi keinginan untuk berubahnya tidak ada. Akhirnya meskipun cuma mengimitasi, copy paste, paling cuma sekali dua kali, habis itu udah lupa lagi. Lupa dalam arti dia lupa dengan keinginan dia si awal itu apa, pengen berubah. Nah, itu tidak akan berhasil. Saya jadi ingat Nabi itu juga menggunakan prinsip ini ketika mencontohkan sholat, ya kan. Jadi ketika Nabi mencontohkan gerakan sholat itu, Nabi mengucapkan shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah sebagaimana kalian melihat saya sholat. Jadi itu proses pembelajaran social learning theory. Ketika Nabi melakukan haji juga, ritual haji yang berbagai macam itu, Nabi mengucapkan khudhu anni manasikakum, ambillah kalian dariku manasik hajiku ini. Jadi dicontoh Nabi ritual manasiknya seperti apa, kemudian para sahabat mencontoh itu. Itu penggunaan social learning theory. Nah, kurang lebih demikian saja, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.